Pernahkah kalian merasa bahwa hidup orang lain terlihat begitu sempurna? Lalu kalian bandingkan dengan hidupmu sendiri, dan kalian pun merasa insecure dengan diri kalian sendiri. Jika kalian pernah merasakan hal ini, berarti kalian berada di video yang tepat. Karena di video ini akan membahas beberapa penyebab dari insecure dan juga tips untuk mengatasi rasa insecure yang kalian alami. Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Lia Stefani. Pada kesempatan video ini, aku akan membahas sebuah topik psikologi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu insecurity yang sering kita dengar kan istilah katanya. Nah, insecurity itu berasal dari kata insecure. Insecure yang berarti tidak aman. Ya, jadi insecurity adalah rasa tidak aman pada diri seseorang, atau yang sering kalian dengar adalah rasa tidak percaya diri. Insecurity ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dan tanpa mengenal siapa dia. Meskipun dia orang terkaya sekalipun, artis terkenal sekalipun, atau bahkan model, ya orang yang tercantik atau terganteng sekalipun, pasti pernah mengalami yang namanya insecurity atau rasa tidak aman ini. Dan menurut aku, insecurity ini adalah hal yang wajar, asal kita tidak berlebihan aja. Kalau misalkan kita berlebihan ini, kita setiap saat kita bisa merasa insecure tanpa ada momen-momen tertentu, tanpa ada alasan tertentu. Karena insecurity ini tuh tidak diharuskan sebagai hal yang negatif, kadang ada hal positifnya juga loh. Ini misal kita mau ikut lomba nari atau lomba nyanyi, misalnya kita udah mau perform nih. Nah pasti kan ada rasa insecure, aduh gimana nih nanti performnya bagus gak ya, nanti ada yang salah nggak ya narinya, nanti ada yang fals nggak ya nyanyinya. Jadi di sini aku mau ngobrol santai aja ya sama kalian. Jadi aku di sini mau share apa aja sih penyebab dari insecurity. Aku akan bahas satu persatu ya. Sebelum aku kasih tahu tentang penyebab dan juga cara mengatasi insecurity, jangan lupa ya kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @liastefani. Thank you. Ini dia yang pertama, seringkali kita lakukan secara sadar maupun tanpa sadar, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Misalkan ada seorang perempuan yang membandingkan kecantikannya dengan perempuan lain, membandingkan dirinya misalnya secara fisik, lebih tinggi, lebih putih, terus hidungnya lebih mancung. Atau misalkan pada saat ujian gitu kan, buat kalian yang masih sekolah atau kuliah gitu, kalian sering kali gitu membandingkan hasil nilai ujian dengan teman-teman kalian. Yang kedua ada masa lalu. Jadi dimana masa lalu ini bisa membuat kalian merasa insecure. Misalkan di masa lalu kalian pernah dibully, pernah dibohongin, atau pernah dikucilkan atau diejek abis-abisan oleh teman di lingkungan sekitar kalian. Kalian akan timbul rasa trauma. Untuk kedepannya kalian akan merasakan insecure jika ingin menjalin hubungan pertemanan baru dengan orang lain, karena kalian takut nanti kejadian lama akan terulang lagi nggak ya, kejadian yang seperti dulu akan terulang lagi nggak ya. Yang ketiga, penerimaan orang lain. Jadi kita akan merasa insecure jika kita sudah mulai berpikir bahwa kita tuh bisa nggak ya nyambung kalau kita gabung di kelompok tersebut. Kita bisa diterima nggak ya jika kita menggabungkan diri di kelompok tersebut. Kita punya perasaan tuh takut ditolak di sebuah kelompok atau sebuah komunitas tertentu. Jadi yang keempat, ada rasa tidak percaya diri dengan penampilan kalian. Apa yang kalian kenakan, apa yang kalian gunakan. Hal simpelnya dalam hal pakaian. Kita ada masa insecure, aduh nanti lengan gua kelihatan gede nggak ya kalau pakai baju gini. Lalu yang kelima, kita cenderung suka overthinking. Misalkan kita ngelihat teman-teman kita lagi ngobrol asik sambil tertawa di pojokan sana atau sebelah sana gitu ya. Terus kita ngelihat deh, mulai berpikir, aduh jangan-jangan dia lagi ngomongin saya nih, dia lagi ngomongin gue nih. Makanya dia sampai ketawa-ketawa kayak gitu. Tanpa kita sadari, overthinking ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita misalkan mau ujian gitu kan, terus kita udah mikir duluan nih, kita udah overthinking duluan. Aduh, takut banget nih ujian pelajaran ini tuh susah banget, gue nggak ngerti sama sekali. Waduh, bisa-bisa gue fail deh, gue lulus. Bisa-bisa gue fail deh, gue nggak lulus deh, gue bisa-bisa remedial deh, dan sebagainya. Padahal belum tentu gitu kan. Yang keenam, ada rasa kurang puas terhadap apa yang kita miliki saat ini.
Misalkan buat kalian yang pelajar atau mahasiswa, kalian kurang puas nih dengan nilai yang sudah kalian dapatkan di hasil ujian. Misalkan nilainya cuma sekian, katakanlah 70 gitu. Ya, nilai gue kok cuma 70 ya. Padahal gue bener-bener belajar mati-matian loh, tapi kok nilai gue cuma segini gitu. Gimana gue mau ngejar ranking 1, gimana gue mau IPK gue cum laude gitu kan. Atau buat kalian misalkan kita kurang puas dengan apa yang kita miliki dari fisik, karena tubuh kita yang pendek atau hidung kita yang pesek dan juga sebagainya. Yang ketujuh, terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Jika kita terlalu peduli apa perkataan orang lain, tentu saja kita akan merasa menjadi insecure. Ya, di video ini aku akan share beberapa tips untuk mengatasi rasa insecure yang kita punya. Tips yang pertama, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena saya yakin setiap orang itu dilahirkan unik gitu. Kita punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Ya, jadi misalkan kita punya bakat nyanyi, orang lain nggak punya bakat itu. Begitu juga sebaliknya sama. Orang lain punya bakat di olahraga, jago banget, dan kita nggak punya bakat di olahraga, kita nggak jago olahraga. Ya, jadi orang lain itu nggak punya apa yang kita punya, dan kita tuh juga nggak punya apa yang orang lain punya. Lalu yang kedua, jangan jadikan perkataan orang lain itu sebagai patokan kita. Kalau memang kata-kata perkataan orang lain itu bisa menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi, itu it's okay, go for it. Itu hal yang positif. Tetapi kalau perkataan orang lain bisa membuat kita menjadi merasa insecure, membuat kita down dan juga sebagainya, merasa tidak pede jadinya, itu buat apa kita jadikan patokan? Karena yang bisa kita kontrol itu bukan perkataan orang lain, tetapi hati dan pikiran kita. Kita ambil hal positifnya aja dari perkataan orang lain. Ketika pikiran kita mengatakan sebuah hal positif, hati kita pun juga akan merasa lebih aman dan juga nyaman. Yang ketiga, kalian bisa list apa aja kelebihan dan juga kekurangan kalian. Fokuskan kepada kelebihan yang kalian punya. Jadi kalian itu gali potensi yang kalian punya, lalu kalian kembangkan. Kalau misalkan kalian suka dengan public speaking, dengan ilmu komunikasi, kalian bisa langsung searching gitu dan kalian gali gitu kan tentang apa itu public speaking, cara meningkatkan skill komunikasi dan juga sebagainya. Kita jangan takut ya untuk mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, karena ini positif juga sih menurut aku. Misalkan kalian belum pernah coba di bidang musik atau art itu kayak gimana, nah kita bisa coba loh hal-hal yang baru. Siapa tahu memang kita tuh sama ini punya bakat yang terpendam gitu. Kita nggak tahu bakat kita tuh ternyata di bidang seni. Ternyata pas kita coret di sebuah kertas, jadi deh sebuah sketsa, misalnya gambar orang atau gambar anime. Ternyata bakat terpendam kita tuh ada di bidang seni. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya kita jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Kalau untuk kekurangan, mungkin kita bisa tahu jadinya apa aja sih kekurangan-kekurangan kita. Jadi kekurangan itu kita coba untuk memperbaikinya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kan nggak ada salahnya kalau kita memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan tips yang terakhir, mencari social support yang benar-benar bisa mendukung kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencari social support yang positif ini cukup penting menurut aku di sini. Karena sedikit enggaknya kita akan terpengaruh dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita akan bergaul. Habit kita, cara kita berbicara, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir kita pun lama-kelamaan akan ke bawah. Carilah teman-teman yang mempunyai habit atau kebiasaan yang positif gitu, maka kalian akan terbawa menjadi orang yang positif juga. Misalkan kalian bergabung di sebuah komunitas yang mereka suka ngadain bakso setiap bulan, misalkan kayak gitu ya. Nah, lama-kelamaan kalian akan belajar tuh rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, baik dari segi fisik yang kita punya saat ini maupun hal yang lainnya. Sekian ya yang dapat saya share untuk kalian. Semoga tips-tips ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. See you on the next video, bye-bye.